Halo teman-teman semua, mari kita membahas Pak Zi ya istilahnya. Ini saya mau soalnya di YouTube tuh banyak yang nanya, sebenarnya belajar Pak Zi 5 unsur itu susah nggak gitu ya. Kalau saya jawabnya sih pasti mudah, gampang istilahnya kan gitu. Nah, kita di Pak Zi 5 unsur, kita sebenarnya yang kita harus hafalin cuma 22 huruf istilahnya. Setienkan soal tizi, 10 batang langit, 12 cabang bumi, itu aja yang kita perlu hafalin istilahnya kan gitu. Nah, kita perlu hafal istilahnya 12 cabang bumi, 10 batang langit. Terus di batang langitnya komen 5, di cabang bumi komen 6, udah selesai kita bilang, nggak ada perlu hafal yang lain lagi istilahnya. Nah, yang paling penting sebenarnya di Pak Zi 5 unsur ini adalah ini kita bilang kan gitu. Istilahnya kan kita bilang ya, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air. Jadi air menghasilkan kayu lagi, bolak-balik kayak gitu. Jadi kita bilang, ini kan misalnya ini kayu, kalau kita cara hafal di ini, kita kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu lagi, bolak-balik kayak gitu. Nah, ini yang paling penting kita hafal ini istilah kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu. Itu air menghasilkan kayu, itu yang paling penting kita hafal. Misalnya kayak gini, kita bilang paling gampang kita di Pak Zi 5 unsur ini. Misalnya dia lompat 1, istilahnya kan kayu nih kalau nggak rapi pasti istilahnya ini kan ini dirusak istilahnya kita bilang. Nah, kayu bisa ngerusak tanah kan. Nah, tanah kalau nggak ada logam pasti dia yang ngerusak air kita bilang. Air nggak ada kayu pasti dia ngerusak api kita bilang kan gitu. Nah, api nggak ada tanah dia pasti ngerusak logam. Istilahnya kayak gitu. Nah, misalnya ini logam nggak ada air dia pasti ngerusak kayu. Nah, makanya kita bilang inilah yang paling penting kita tahu, kita hafal ini istilahnya. Kan pertama kalau yang di luar, lingkaran luar itu kita saling menghasilkan istilahnya. Kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu. Tapi kalau dia misalnya kayu ada api, pasti kayu itu nggak bisa merusak tanah karena ada api kan. Tapi kalau kayu sama tanah doang, kayu pasti merusak tanah itu kita bilang. Karena dia kalau meloncat 1 dia pasti dirusak istilahnya kita bilang. Itu yang paling mudah itu untuk menghafal ini saling merusak itu istilahnya kan. Misalnya tanah kalau nggak ada logam pasti tanah itu merusak air kita bilang. Nah, misalnya logam kalau nggak ada air pasti dia merusak kayu kita bilang. Jadi kalau dia salah satu melompat 1, nggak ada salah satu itu pasti saling merusak kita bilang ya. Ya, inilah paling gampang. Yang paling gampang kita hafalkan, paling gampang inilah yang digunain di Pak Zi 5 unsur istilahnya. Kita nggak ada pakai istilahnya, kita nggak pakai istilahnya sing, chung tuh sing itu istilahnya bullying apa segala, chung itu kelas, kita nggak pakai sing chung po hai istilahnya, ham apa segala kita nggak pakai istilahnya. Jadi kita bilang ham bullying apa segala kita nggak pakai. Terus kita juga nggak pakai Kung Wang, kita juga nggak pakai istilahnya Kung Wang, kita nggak pakai sensa, kita nggak pakai Seo Changsen, kita juga nggak pakai. Nah, kita bilang kita cuma butuh hafal 22 huruf itu doang kalau di Pak Zi 5 unsur. Kan kita istilahnya kan lebih mudah istilahnya belajarnya, cuma hafal 22 huruf, yang lain kita nggak pusingin, cuma kita hafal komen aja istilahnya, komen di atas batang langit. Misalnya kan Jai Pingting Uci Jai Pingting Uci Kengsin dan Kui itu kan ya istilahnya kan itu batang langit. Kalau cabang bumi istilahnya Zhi Chou Yin Mo Chen Si Wu Wei Shen Yu Si Hai itu.
Nah, kita harus tahu itu di langitnya itu ada komben 5 istilahnya. Jadi di langit itu komben 5, ya kita harus hafal itu yang komben 5, yang di cabang bumi komben 6. Itu yang diperlukan. Yang lain kita nggak perluin. Misalnya komben 3, komben season kita nggak pakai, kita bilang. Jadi ya situ kalau dengar saya bahas Pak Atsu, saya nggak pernah pakai itu kan, nggak pernah pakai bahas istilahnya pakai sensa, nggak pernah. Saya nggak pernah bahas sedia komben 3, nggak pernah gitu. Memang di YouTube saya banyak yang nanya, oh ini kan komben, dia bilang bisa. Ya kalau kita kan nggak itu, kita juga masalah istilahnya komben kita misalnya kan kayu yang komben sama tanahin kan dia jadi tanah, kita nggak ngurusin dia jadi proses kimianya jadi tanah, kita langsung kita bilang kalau kayu yang komben sama tanah ini kita anggap hilang itu istilahnya, soalnya proses kimianya kita nggak tahu bisa jadi apa nggak aja kan gitu. Jadi di proses kimia itu juga harus dilihat di sekitarnya itu ada apa, istilah di sekitarnya ada tanah itu baru bisa jadi, tapi itu kan lebih susah kita itu. Terus ketepatannya kita juga boleh bilang misalnya dia jadi tanah, ya bisa apa orang misalnya dia misalnya orang kayu, apa dia komben itu dia bisa dapat lebih banyak duit kan? Enggak, istilahnya tanahnya datang itu enggak istilahnya. Malahan kalau kita bilang itu sudah, kalau misalnya tikus komben sama kerbau itu kan jadi tanah. Kalau orang kayu kan harusnya hartanya lebih bagus ya, tapi buktinya itu keadaan hartanya lebih nggak bagus kita bilang. Nah makanya kita pakainya kayak gitu kita bilang. Jadi kita bilang kita di fase 5 unsur itu kita cuma butuh hafal ini doang istilahnya. Yang ini kayu menghasilkan api menghasilkan tanah menghasilkan logam menghasilkan air menghasilkan kayu. Nah itu aja. Terus kita bilang kelasnya air menghancurkan api menghasilkan logam menghasilkan kayu menghasilkan tanah. Itu aja yang kita butuh. Itu kita lihat saling ngerusak itu, dia ngelompat satu pasti saling merusak. Itu aja yang lebih mudah kita ingat istilahnya kan gitu. Jadi kita juga nggak perlu hafalan yang banyak sekali ya. Kalau menurut saya ya parts yang paling mudah. Terus kita kuncinya kita juga nggak banyak-banyak. Kita kan pakai keharmonian di istilahnya 5 elemen ini. Kita nggak pakai yang macam-macam. Kita nggak ada lihat Hongwang, kita nggak lihat sensa, kita nggak lihat soal Changsen, kita nggak lihat apa-apa. Tapi kita bilang ketepatan kita ke depan kita berani ngomong ketepatannya 70-80% kita bilang ya. Kalau disuruh baca orang 100% ya kita nggak sanggup, kita nggak mau suruh cari orang lain aja. Kita bilang kalau bisa baca 100% ketepatannya, ketepatan kita cuman bisa 70% sampai 80%. Ya inilah saya jelasin. Sebenarnya belajar fase 5 unsur itu mudah, nggak susah. Istilahnya kita sudah nggak perlu hafal yang lain-lain lagi istilahnya kan gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang belajar fase 5 unsur itu mudah. Kita cuman hafal yang ini, hafal istilahnya 10 batang langit, 12 cabang bumi sudah cukup. Yang batang langit komben 5, yang cabang bumi komben 6, ya nggak ada apa-apa lagi yang harus dihafalin istilahnya. Itu aja sudah cukup kita bilang. Ya demikianlah saya jelasin cara belajar fase 5 unsur. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.